berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, dari sini Ibu ada melihat sampah nih. Yang di dekatnya ada sampah, tolong diambil ya, dimasukkan ke tempat sampah. Iya, Bu. Sudah ya? Sekarang Ibu mau absen dulu nih. Siapa yang gak hadir pada pertemuan kali ini? Intan? Hadir. Hadir. Nuria? Masuk. Masuk. Puspita? Masuk. Masuk. Septiani masuk? Hadir. Hadir. Berarti hadir semua ya? Iya, Bu. Kalian tahu nggak pelajaran kali ini itu mau membahas materi apa? Tidak tahu. Tidak tahu. Berarti Ibu mau kasih tahu clue-nya terlebih dahulu ya, biar kalian tebak-tebak gitu ya. Iya, Bu. Kalau kan biasanya itu mengukur tinggi menggunakan meteran, terus mengukur berat badan menggunakan timbangan, mengukur suhu menggunakan termometer, terus mengukur waktu dengan menggunakan jam ya biasanya. Itu termasuk apa kira-kira? Pengukuran. Pengukuran, ya. Benar sekali, kita kali ini akan membahas mengenai besaran, satuan, dan pengukuran. Ada 3 pembahasan. Untuk pencapaian kali ini, siswa diharapkan bisa menjelaskan pengertian dari besaran dan satuan. Dan siswa dapat mendefinisikan besaran pokok dan besaran turunan. Dan juga siswa dapat menyampaikan contoh dari besaran pokok dan besaran turunan. Terus yang terakhir, siswa dapat menjelaskan pengertian dari pengukuran, menyebutkan alat-alat ukur beserta fungsinya gitu ya. Sekarang masuk ke pengertian besaran. Kalian tahu nggak sih pengertian besaran itu apa? Tidak tahu. Tidak tahu. Nah, besaran adalah segala sesuatu yang dapat diukur dan dinyatakan dengan angka disertai memiliki satuan. Gitu ya. Ada yang tahu? Ada yang mau mengulangi penjelasan dari Ibu? Ulangi, Bu. Kurang jelas. Kurang jelas. Besaran adalah segala sesuatu yang dapat diukur dan dapat dinyatakan dengan angka serta memiliki satuan. Sudah jelas? Sudah. Sudah jelas. Nah, syarat dari besaran sendiri itu ada 3. Yang pertama itu dapat diukur, dapat dinyatakan dengan angka atau nilai, terus mempunyai satuan. Kira-kira nih, ada yang sekat tadi ya, sesuatu yang dapat diukur dan dinyatakan dengan angka termasuk besaran. Kira-kira apakah ada sesuatu yang tidak bisa diukur? Ada. Ada. Misalnya Perasaan. perasaan. Ya, benar sekali, pintar sekali Intan. Sesuatu yang tidak dapat diukur itu perasaan, seperti perasaan bahagia, marah, terus perasaan sedih itu tidak bisa diukur dan tidak bisa dinyatakan dengan angka. Contohnya sendiri itu misalnya seberapa besar rasa kasih sayang kita terhadap orang tua kita. Itu tidak bisa diukur dan tidak bisa dinyatakan dengan angka ya. Sekarang masuk ke satuan. Pengertian dari satuan sendiri adalah skala pembanding suatu besaran. Apa itu satuan? Skala pembanding suatu satuan. Suatu besaran ya. Besaran. Ya. Satuan adalah skala pembanding suatu besaran. Satuan sendiri itu ada 2 macam. Yang pertama adalah satuan baku dan satuan tidak baku. Satuan baku adalah satuan yang diakui secara internasional atau biasa disebut dengan satuan internasional atau biasanya disingkat SI. Tahu nggak contoh dari satuan internasional itu? Meter. Ya, meter. Contohnya itu seperti meter yang tadi disebutkan, terus kilometer, Kelvin,
itu termasuk dari satuan internasional. Satuan tidak baku adalah satuan yang tidak diakui secara internasional dan hasil dari pengukuran setiap orang itu berbeda. Misalnya ya, seperti jengkal, langkah kaki, terus hasta. Kalau jengkal, pasti siswa SMP, SD dibandingkan dengan orang dewasa itu pasti jengkalnya berbeda ya. Jadi tidak setiap orang itu sama. Gitu. Berdasarkan satuan, besaran itu dibagi menjadi berapa? Dua ya. Besaran apa aja? Pokok dan turunan. Ya. Besaran pokok dan besaran turunan. Besaran pokok sendiri adalah besaran yang telah ditetapkan sebelumnya dan tidak diturunkan dari besaran lain. Contohnya itu seperti yang ada di LKS kalian, sudah ada ya? Banyak sekali Bu ya pasti ya. Banyak sekali dan kalian harus bisa menghafalnya. Ibu ada trik nih buat kalian gampang menghafal. Apa ini? Jiwa SMP. Ya, jiwa SMP. Jiwa SMP itu yang terdiri dari J itu jumlah zat, I-nya sendiri itu intensitas cahaya, W-nya itu waktu, A-nya itu arus listrik, S-nya itu suhu, M-nya itu massa, dan P-nya panjang. Coba diulangi bareng-bareng. J jumlah zat, I intensitas cahaya, W waktu, A arus listrik, S suhu, M massa, P panjang. Ya. Sudah hafal ya berarti? Sudah. Alhamdulillah. Kalau gitu masuk ke besaran turunan. Apa sih besaran turunan itu? Kalian tahu nggak besaran turunan itu apa? Yang diturunkan dari besaran pokok. Nah ya benar sekali. Besaran yang satuannya diturunkan dari besaran pokok. Contoh dari besaran turunan itu seperti luas, terus volume, terus ada jumlah Kecepatan. ya kecepatan, massa jenis, usaha, gaya gitu ya. Misalnya panjang dari papan tulis ini itu 5 meter. Terus lebar dari papan tulis ini itu 3 meter. Terus berapa luasnya? Ya, panjang kali lebar. Berapa? 5 dikali 3. Dikali 3 meter. Berarti hasilnya 15 meter persegi. Besaran turunan itu hasil kali dari besaran pokok. Ya, panjang kali lebar hasilnya 15 meter persegi luasnya ya. Kalian waktu SD pasti pernah ya melakukan pengukuran? Pernah nggak? Pernah. Mengukur apa? Mengukur buku. Baca buku. Menggunakan apa? Penggaris. Garis ya. Kalau gitu kalian tahu nggak apa sih pengertian dari pengukuran itu? Pengukuran apa ya? Nggak tahu. Membandingkan suatu besaran. Membandingkan suatu besaran ya. Pengukuran sendiri adalah proses membandingkan nilai besaran. Ya benar yang dikatakan Intan tadi. Kalau pengukuran pasti memerlukan alat ukur, ya kan? Kalau pengukur. Iya Bu. Kalau alat ukur itu dibagi menjadi beberapa kelompok. Alat ukur panjang. Contoh dari alat ukur panjang itu seperti apa? Meteran. Meteran, garis, busur, jangka sorong, ya. Terus tadi udah
bahwa ada penggaris, meteran, jangkar sorong, dan ada mikrometer skru. Nah, itu termasuk dari alat ukur panjang. Kalau alat ukur suhu, tahu nggak? Contoh dari alat ukur suhu, termometer ya. Termometer itu ada banyak jenisnya ya. Seperti ada termometer klinik, termometer laboratorium, terus termometer inframerah. Kalau termometer klinik biasanya untuk mengukur suhu badan kalian, ya. Kalau termometer laboratorium, itu Nggak tahu, Bu, nggak pernah lihat. termometer laboratorium itu biasanya untuk mengukur zat. Kalau melakukan praktikum atau suhu ruangan juga bisa. Terus ada yang terakhir itu termometer inframerah. Pasti kalian pernah menjumpai kan? Termometer inframerah itu seperti yang sekarang ini ada di mall, di pusat perbelanjaan yang besar. Pasti kan ada yang pengukur suhu yang tidak perlu ditempelkan. Iya, Bu. Nah, itu namanya termometer inframerah. Terus alat ukur massa. Kalian tahu alat ukur massa apa aja? Timbangan. Ya, timbangan seperti neraca analitik, neraca digital, terus neraca pegas. Itu termasuk dari alat ukur massa. Yang terakhir itu alat ukur waktu. Biasanya kan kalian ukur waktu nih dari sekolah ke rumah itu berapa? Itu biasanya menggunakan apa? Jam, pakai jam, Bu. Jam ya. Alat ukur waktu itu bisa bentuk jam, arloji atau stopwatch ya. Sekarang materinya kan sudah tuntas ya? Sudah Ibu jelaskan? Kalian ada yang mau ditanyakan nggak? Ada, Bu. Apa? Nah, massa tadi kan satuannya kilogram. Berarti kalau kita timbang badan itu termasuk pengukur massa ya? Ya. Kan pakai kilogram. Ya, benar sekali. Kalau menimbang, misal kita timbang biasanya itu 45 kg, itu termasuk massa ya. Biasanya kan kalau kalian itu nyebutnya berat badan kalian biasanya 45 kg ya. Itu yang diukur itu massanya gitu. Iya, iya, Bu, paham. Terus ada lagi? Tidak ya? Tidak. Kalau gitu, kalau kalian udah paham semua, Ibu mau ngasih pertanyaan ke kalian. Apa itu, Bu? Nah, pertanyaannya, besaran itu apa? Besaran apa ya? Lupa ya? Lupa, Bu. Besaran adalah segala sesuatu yang dapat diukur dan dapat dinyatakan dengan angka atau nilai Dan ada mempunyai satuan. Iya, iya, betul. Ya. Bisa diulangi, besaran itu apa? Apa tadi? Bisa diukur. Ya, dan memiliki satuan ya. Ya. Jenis dari besaran pokok, kalian bisa menyebutkan nggak jenis dari besaran pokok apa aja? Bisa. Apa aja? Ada jumlah zat, intensitas cahaya, Ya. waktu, Ya. arus listrik, Ya. suhu, Ya. massa, panjang. Ya, benar sekali. Kalau kalian sudah paham semua, ini kan udah selesai. Ibu mau ngasih tugas rumah ya buat kalian. Di LKS itu ada 20 pertanyaan dan 5 soal uraian, itu dikerjakan ya. Iya, Bu. Jangan kerja sama teman lainnya. Siap, Bu. Dikumpulkan kapan, Bu? Nah, untuk pengumpulannya itu minggu depan ya. Jangan lupa dikasih nama dan kalian harus mendapatkan nilai yang bagus. Katanya kan tadi udah paham kan? Insya Allah, Bu. Ya. Cukup sekian materi yang Ibu sampaikan. Semoga
bermanfaat. Untuk materi minggu depan itu klasifikasi makhluk hidup ya. Tetap semangat buat pelajaran sekolah dan untuk pelajaran selanjutnya. Walaupun ini masa pandemi, kalian harus tetap belajar dan mencari ilmu di mana aja ya. Siap, Bu. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.